Hai Baraya, jumpa lagi. Kali ini kita akan mengulas aktivitas masyarakat dan keasrian Kampung Cimadang. Sebelum kita lanjut, subscribe dan bunyikan loncengnya terlebih dahulu. Terima kasih. Oke, lanjut. Memasuki Kampung Cimadang, Desa Ganjarsari, Kabupaten Bandung Barat. Mulai terasa udara segar, dan pemandangan hijau yang menyejukkan mata. Senyum ramah para penduduk, menambah segar suasana hati. Sepanjang jalan kita bisa melihat rumah warga yang masih panggung, kebun labu acar, kopi, dan sayuran. Semakin menguatkan kesan kehidupan desa yang bersahaja. Di Kampung Cimadang dulunya, terhampar sawah yang luas, dan kebun teh yang dinaungi oleh pohon aren. Tapi kini berganti dengan tanaman sayuran seperti labu acar, tomat, buncis, dan lain-lain. Hal ini terjadi karena menanam padi atau teh nilai ekonomisnya kecil, sudah tidak menjanjikan lagi. Biaya produksi atau perawatan terus naik, tapi harga jual tetap rendah. Hal inilah yang membuat petani beralih, menanam tanaman yang lain selain padi, dan teh. Apalagi sekarang pupuk, dan pestisida pada naik harganya imbas dari kenaikan pajak pertambahan nilai yang menjadi 11%. Yang diklaim oleh Ibu Menteri Keuangan tidak terlalu berpengaruh, dan kecil dibanding luar negeri yang PPN-nya 15%. Cakep juga bandinginnya sama luar negeri kalau urusan begini, tapi kalau masalah pengelolaan sumber daya alam, dan pembangunan gak mau dibandingin. Luar negeri teknologi dan sumber daya manusianya sudah maju, jangan bandingin dong, gak equal to equal. Negara kita belum mampu mengelola sumber daya alam, seperti luar negeri, makanya butuh investor luar negeri. Begitulah negara kaya sumber daya alam, tapi tak bisa membuat rakyatnya kaya. Ditambah lagi 3 produk subsidi akan dihapuskan, yaitu ZA, SP36, dan Petroganik. Untuk pupuk yang masih disubsidi tinggal urea dan poska. Belum lagi ditambah program beras murah, yang di satu sisi memang baik, membantu rakyat dengan adanya beras murah. Di sisi yang lainnya yaitu, para petani padi terpukul dengan kebijakan beras murah, yang berakibat anjloknya harga beras yang dihasilkan oleh petani tradisional, yang pada akhirnya menurunkan minat petani untuk menanam padi. Seperti yang terjadi di Kampung Cimadang ini, masyarakatnya sudah enggan menanam padi. Mereka lebih memilih menanam tanaman yang mempunyai nilai ekonomis tinggi seperti sayuran, kopi, cengkeh, dan kapulaga. Serta yang lainnya seperti beternak, menyadap aren, dan berdagang. Halu sepertinya menggadangkan swasembada pangan, dan membanggakan program Food Step yang menghabiskan dana triliunan, dan membuka lahan jutaan hektar. Lahan gambut dijadikan tempat pertanian, lahan subur dijadikan kawasan industri. Maksain banget, buka 1 juta hektar kehilangan lahan karena alih fungsi, 1 juta hektar juga. Mendingan tuh anggaran, dipakai untuk subsidi silang beli beras, atau gabah dari petani lokal.
dengan harga tinggi lalu jual lagi ke masyarakat dengan harga murah. Konsumen beras tidak akan mengeluh, karena beras mahal, petani pun semangat untuk menanam padi. Jangankan generasi milenial, generasi digital saja akan mau terjun bertani kalau prospeknya cerah. Yang pada faktanya, anak petani tapi enggak tahu cara bertani karena dianggap gak prospek dan melelahkan. Lebih memilih merantau ke kota untuk bekerja. Semangat terus para petani, jaga terus kelestarian alam, biarkan air terus mengalir tanpa meteran. Genggam tanah pertiwi, jangan sampai berpindah ke orang asing, agar terus lestari dan berdaulat. Akhir kata, sekian, dan terima kasih, karena sudah menonton.